Shalom, selamat hari Minggu mahubata haganupan, Bapa inang pakon na maposo. Mingguta sadarion aima minggu paduahon dop trinitatis, jana ipadomu pakon minggu pelajar GKPS. Kebaktianta memakai model khusus, anjaha topik minggu aima, dilo-dilo maramotkan tinopa. Halani ai pasir sirta ma uhurta marhite saat teduh. Amen. Riap ma hita jongjong. Mandoding ma hita humbani doding haleluya. Nomor 10 ayat sada pakon tolu. Ibagas gora ninay bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Isedo na boy takok kudolok ni Jehovah, isedo na boy jongjong bani yananin na pasing, partangan na borsi apa paruhur na pita, halak na somandopak kontonduy ni banina somargagan. Apa halak na soramar bija laho manipo. Iya ma namanjalo pasu-pasu hubani Jahoba. Pakon hapitoron hubani nebata na paluah konsi. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nai bata si tolusada, namartupu doha nami panorangon, makatahon tarima kasih, halani panramotionmu banami. Malas do uhur nami nuan, laho pasangap kon goranmu napasingin, dopak kon hama bohimu banami. Ase lambin yahap kon hanami, habagalon ni kuasamu, paluah kon jana mampargogohi hanami, baniganup na masa banigolu nami. Patotap hamma haporsayaw nami,
halani doma ipadihut ham hanami parupi bani setianon nadop ibagah kon ham hubani sagala na persaya bamu marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul makuria. Mandoding mahita humbani doding haleluya. Nomor 404 ayat 1 pakon 2. Riap mahita jongjong, ibagas unduk pakon toruni uhur, martonggo mahita, sopot kon hita madosata, hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, roh donuan hanami hulobei-lobeimu, mambobahkon diri nami. Isopotkan hanami ganup dosa pakon uhur geduk, naman rajai uhur apa pikiran nami. Ham alai Tuhan, tatap ham mahanami nadoyukon. Oh Tuhan, holong maham. Ham alai Tuhan, mangaku do hanami gok dosa apa hahurangan do hanami ilobe-lobemu. Hotop do pita pikiran nami iboan-boan hanami. Hurang porsaya do hanami bani kuasamu naboi pator sahon hanami. Holong maham huban nami Tuhan, salpuhon hamma hahurangan namiin, jana pasusi hamma hanami, ase borsi uhur nami mangihut kon ham. Oh Tuhan, holong maham. Bue do hahurangan nami hubamu Tuhan, inma tanggung jawab nadop yondos kon hamba nami, ase iajari jana ipodahi hanami nyombah nami. Gati opelang idalan kon hanami in, gap dohoma hanami bani horja nami, mambain hurang perhatian nami, hubani sidea na patut ipardiate honon nami. Ham ale Tuhan, holong maham banami. Oh Tuhan, holong maham. Hotop do porsayanan hanami, bani hapitoran nami sendiri, ase hapentaranmu. Parlaho pakon pangabak nami pe, gati do pataridah kon na botohan hanami marimbang ham. Oh Tuhan, holong maham. Hanami selaku parhorja itonga-tongani kuryain, hanami manatang sitalupan mandalang kon pangajarion itonga-tonga ni kuryamu, marhite parsahap sonai age pangabak nami. Tapi
La POP ibaen hanami in gabe tanggung jawab nami. Hurang ope panogunogon nami hubani kuriain. Ham ale Tuhan, marpanganju maham ban nami. O Tuhan, holong maham. Hurang ope hanami mambobai uhur apa pikiran nami romban hubani poda nama dearin. Hurang pokut ope hanami membasa Bibel pakon marimbagas kon hatamuin. Holong maham ale Tuhan huban nami pardosaon. O Tuhan, holong maham. Tangar anjaha hapor saya hitama hatani nai bata. Baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Martua mahalak nadop sinasap panlanggaron ni. Nadop ni rukup dosa ni. Martua mahalak anggoseng ihira Jahoba bani hajaton. Ibagas holong ni naibata. Doma isa sapaganup dosata. Halani ai. Pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma baninay bata ibabo. Amen. Hundul mahuria. Mandoding mahita humbani doding haleluya. Nomor 200 siah puluh siah ayat sada pakon ayat tolu. Tangar hitama hatani nai bata, poda hubani niomba. Natar surat bani, poda 2 ayat sada das hubani 10 sada. Ale anakku, anggo ijaloho hataku, anjaha iparimbagas konho titahku. Tangiho bani apentaran, anjaha itarehonho uhurmu, dopak pangarusion. Tongon, anggo dilo-dilo ho bani pangarusion, ipamalingho soramu mangindo ahuron. Anggo ipindahiho ai songon mangindahi irak, anjaha itoriho ai songon bani ata naponop. Jadi arusanmu ma biar dopak Jahoba, anjaha jupaho habotohon pasal Jahoba. Ai Jahoba do sibere hapentaran, humbani pamangani doro habotohon, pakon hauron. Ia do pasirsir pangarupion bani halak parpitor. Ia do gatar bani halak na bujur marparlaho. Ijaga do pardalanan ni uhum, anjaha iramot kondo dalan ni halak na daulat bani.
Jadi arusanmu ma hapitoron pakon uhum, habonaron pakon sagala dalan nadear. Airoma hapentaran hubagas uhurmu, anjaha matin ma habotohon bani tondoimu. Uhur hapantason ma manramot konho, anjaha pangarusion si parjaga bam. Amen. Mandoding mahita humbani doding haleluya. Nomor 207 ayat 1 pakon 2. Riap mahita jongjong. Saksihon hita mahapor saya ontain, songon nasinaksihon ni haganup halak na por saya bani sabta noon. Au por saya bani na bata bapa, pargogo na sotarimbang, nama no palangit pakon tanoon. Au por saya bani Yesus Kristus, anak ni na bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sanganape haliaban, marhite tondoy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun na goritoru, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anjaha hundu siamu nilai bata bapa, pargogo nasotarimbangin, hunjai maya mulak magira, laho manguhumi halak na manggulu, pakon nado mate. Au por saya bani tondoy na pasing, bani kuria parsadana pasingin, parsaulan ni sagala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parbuon ni akula, pakon bani haguruhan nasadoka ni dokani. Amen. Hundul makuria. Tonah ni pimpinan pusat GKPS bani Minggu Pelajar 2020. Pematang Siantar 21 Juni 2020. Nomor 240 tolu, garis miring tolu, garis datar PP, garis miring 2020. Nani hormat haganup kuria GKPS tiba pengantar jemaat bani ianan nibei. Idop ni iuhur ni Tuhanta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni nai bata bapa, apa parsauran ni tonduna pasing ma makasomani na siam haganup,
terlebih bani panorang pandemi COVID-19 siah on. Ibagas uhur namar terima kasih pasal panramotion ni Tuhan pakon hauhuron na iberehon hubatta mandopakon na masa onnuan bani minggu pelajar GKPS na ipes tahun hita sadarion ihasiholhon uhur nami do padaskon piga-piga tonah nami hubani nasyam. Na parlobei, marlajar apa mengajar sonai marsiajaran, ay mahorza nalang tarsirang humbani pargoluhonta selaku halak Kristen. Gabe susian mararti doai gabe halak nasirsir marlajar. Isurahon na batado kuryani gabe komunitas na terus marlajar. Bani ganup panorang, pakon namasa, halaniai bani minggu pelajar na ipes tahun hita panorang pandemion, iojur hanami do nasyam ase mamakai hauhuron pakon hapentaran na humbani na batata, laho manotapkon na tangsi dearan bani goluhta. Sirsir janah radei mahita manjalo parhara na baru bani na mandalankon horja, pandilo onta, ibagas pambalosion humbani aturan ni pamarentah, nagabe hataridahan ni pambalosionta, nagok hubani na ibata. Na paduahon, gatih ni manggoluh ibagas biar pakon gobir, dopakon hitama na masanuan on ibagas haporsayaon hubani Tuhan Yesus Kristus. Pakai hitama situasi pakon kondisi on, gabe sada kesempatan pembelajaran hubani niombah, keluarga, sonai hasoman, pasal arti ni haporsayaon na manggoluh, apa na tetap margogoh mandopakon sagala na masa. Halaniai tetap mahita ibagas na torang maruhur, totor marpikir, marhasoman tondui na tongtong marondos, hubani na ibata, mandopakon pandemi on. Patoluhon, iakui janah ihapkon hita dosonaha pakorhon ni COVID-19 on, bani ganup aspek ni pargoluhonta. Agepe sonai, ulang mapaturut hita na masa on, mambahen gabe lupa hita pasal ise hita, janah ise simada hita. Halaniai, tetap mahita marsitonggoan, janah lang lupa manonggohon hasoman, kuria, parhorja pakon pagorini, pamarentahta, sonai para pemimpin isap dunia on. Ihatahon apostel Paulus do, ulang maharu uhur nasyam pasal atap ahape, tapi pabotohkon nasyam ma panginduan nasyam baninay bata, marhasoman tonggo, elek-elek apa terima kasih. Janah dame ninay bata, na mangatasi haganup paruhuron, inma manramotkon uhur apa pikiran nasyam ibagas Kristus Yesus. Selamat Minggu Pelajar pakon tahun kepemimpinan yang berkarakter ma hubani nasyam haganupan. Pendeta Martin Rumanja Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Urik Munte, Sekretaris Jenderal.
Refleksi Minggu Pelajar. Kita belajar agar kita memiliki pengetahuan. Pengetahuan adalah ruang luas untuk mengolah setiap pengalaman menjadi berarti karena pengetahuan memberi pengertian. Manusia yang berpengetahuan dan memiliki pengertian adalah manusia pembelajar yang hadir untuk terus berkarya dalam kehidupan ini. Pengetahuan dan pengertian pada akhirnya mendapat makna karena diisi kebijaksanaan. Hanya dalam penghayatan terhadap pengetahuan dan pengertian yang diterangi hikmat, maka seseorang menjadi berarti. Gereja dan sekolah sebagai lembaga adalah alat Tuhan untuk menyediakan ruang pembelajaran, ruang pengetahuan, ruang pengertian yang disinari oleh hikmat. Hikmat bersumber dari Tuhan, maka kita memohon biarlah hikmat Tuhan dianugerahkan bagi kita anak-anak Tuhan, agar kita dapat dipakainya menjadi tangan Tuhan yang memberi pemulihan di tengah-tengah pandemi yang kita alami saat ini. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, tangan-Mu membagi roti dan ikan, tangan-Mu memeluk anak yang disingkirkan, tangan-Mu merangkul orang buangan, tangan-Mu meredakan badai topan, tangan-Mu menyalami bangsa Samaria, tangan-Mu menjabah penderita kusta, tangan-Mu mendoakan murid segala zaman, bahkan tangan-Mu dipaku dan disalib. Tangan-Mu ya Tuhan, tangan yang memulihkan. Maka kulipat tangan seraya bersembah. Ya Allahku, berkatilah tangan yang memasak dan yang menyaji, tangan yang menyapu dan mencuci, tangan yang menjahit dan menyulam, tangan yang menenun dan menganyam, tangan yang membersihkan dan membereskan, sebab tangan itu memulihkan. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah tangan yang merawat dan membalut luka, tangan yang menggotong dan membopong, tangan yang menyokong dan menolong, tangan yang menjamah dan membedah, tangan yang mengobati dan menyuapi, tangan yang menopang dan menyayang, tangan yang memijat dan mengurut, tangan yang menyembuhkan dan menghidupkan, sebab tangan itu memulihkan. Ya Roh Kudus, berkatilah tangan yang menanam dan menyiram, tangan yang mencangkul dan menabur, tangan yang membudidaya dan menjala, tangan yang menjelaskan dan menunjukkan, tangan yang mengasuh dan mengasih, tangan yang merancang dan menghitung, tangan yang membangun dan mendengarkan, tangan yang menjinjing dan mengangkut, tangan yang memperbaiki dan menata, tangan yang menjajah dan berniaga, tangan yang mengemudi dan mengendali, tangan yang membela dan berjaga, sebab tangan itu memulihkan. Ya Tuhan Allah Tritunggal, berkatilah tangan yang mewarnai dan melukis, tangan yang mengukir dan memahat, tangan yang menulis dan mengarang, tangan yang mengetik dan yang menggrafik, tangan yang menciptakan dan mengubah, tangan yang memberi nada, tangan yang memetik gitar dan yang menabuh gendang, tangan yang menyusun dan merangkai, tangan yang merias dan menghias, sebab tangan itu memulihkan. Ya Tuhan, berkatilah tangan yang memeluk dan yang mendekap, tangan yang membuai dan membelai, tangan yang memberi dan menerima, tangan yang merestui dan memberkati, tangan yang terangkai dan terkulai, tangan yang menyambut dan memaafkan, sebab tangan itu memulihkan. Maka kulipat tangan seraya mengucapkan, berkatilah tangan-tangan ini ya Tuhan, menjadi tangan yang memulihkan. Biarlah tangan kami Kau jadikan tangan-Mu, tangan yang membawa pemulihan. Amin.
Mandoding mahita, marhita doding haleluya nomor 310 ayat sada pakon 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam kuasa anak-Mu Yesus Kristus, kami percaya ya Tuhan penyertaan-Mu senantiasa hadir bagi kami, dan itu boleh kami rasakan melalui firman-Mu. Biarlah ya Roh Kudus ketika firman-Mu diperdengarkan dalam ibadah ini, maka Engkau yang akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga sukacita yang baru, sehingga pengharapan di dalam firman Tuhan boleh menjadi milik kami dan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, nama poso, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada minggu ini, minggu yang disebut sebagai minggu kedua sesudah Trinitatis, dan secara khusus di GKPS, minggu ini kita juga diingatkan atau merayakan Minggu Pelajar GKPS. Dan nats khotbah bagi kita tertulis dari Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu, engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, nama poso, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dapat mengakses ibadah online ini, ada sebuah ungkapan yang dalam bahasa Inggris disebutkan seperti ini. Learning is never-ending adventures. Learning is never-ending adventures. Artinya adalah pembelajaran adalah proses petualangan yang tiada akhirnya. Pembelajaran adalah proses petualangan yang tiada akhirnya.
Artinya ternyata ketika GKPS menyebut minggu ini sebagai Minggu Pelajar, ternyata tidak hanya mengingatkan kita untuk memberi perhatian penuh kepada anak-anak yang belajar, tapi juga mengingatkan kita untuk segala situasi apapun yang kita hadapi, maka mari memetik pelajarannya. Mari mendapatkan pelajaran terbaik dari setiap kesempatan yang ada. Sekali lagi, learning is never ending adventures. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika firman tentang tahun Sabat dan tahun Yobel ini dihadirkan kepada umat Israel melalui Musa pada saat itu, pada awalnya ada dua hal yang harus menjadi pusat perhatian. Ada dua hal yang menjadi pusat perhatian daripada firman yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Yang pertama adalah kata panggilan. Artinya bahwa ketika firman ini disebutkan, atau ketika firman yang telah disampaikan oleh Allah akan disampaikan kepada umat Israel, maka panggilan itu harus senantiasa menyatu. Dia harus melekat erat kepada umat Israel. Nah, panggilan itu adalah sebuah ungkapan tentang bahwa Tuhan itu telah memilih umat Israel, dan ketika dia dipilih, maka ketika firman itu ada, ketika setiap perintah hadir, maka dia harus menggerakkan, maka dia harus memahami, mengeluarkan apa yang telah dipanggil oleh Tuhan, sehingga dengan demikian ketika melaksanakan firman ini, maka itu adalah respon karena sudah dipanggil. Itu adalah menggerakkan kembali bahwa Tuhan memang sudah memilih dan menetapkan mereka. Kemudian yang kedua, ketika firman diberi kepada umat Israel yang pada saat itu seperti disebutkan di ayat 1 ini, ketika disampaikan kepada Musa di Gunung Sinai, maka yang kedua ini itu juga harus mengingatkan umat Israel tentang yang namanya kekudusan. Nah, kalau kita memperhatikan kitab daripada Imamat ini, di pasal-pasal sebelumnya sudah dijelaskan beberapa hal tentang kekudusan. Misalnya di pasal 20 sudah disebutkan bagaimana harus umat Tuhan itu harus kudus. Kemudian di pasal yang sama kita juga boleh memahami bahwa para imam juga harus mempunyai aturan tentang kekudusan. Bahkan di pasalnya yang ke-22 tentang kebaktian korban pun disebutkan harus memperlihatkan kekudusannya. Nah, artinya ketika firman yang tentang tahun Sabat dan tahun Yobel itu dihadirkan, yang kelak akan menjadi aturan yang baku di dalam kehidupan mereka, tetapi pondasi itu, pondasi panggilan dan kekudusan harus senantiasa menjadi dasar bagi kita. Nah, oleh karena itu, Bapak, Inang, Nama Poso, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka firman bagi kita pada minggu ini juga hendak mengingatkan kembali, hendak memahamkan kembali, mari mengingat panggilan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, dan mari terus memahami ada kekudusan yang daripada Allah yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, yang sudah terpatri di dalam hati kita, di dalam iman percaya kita, dan di dalam pemahaman kita.
Kemudian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika turunnya aturan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, maka firman ini juga hendak menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu memang menginginkan umatnya itu menjadi umat yang sempurna. Umat yang menghadapi segala sesuatu pun dia harus benar-benar memahami dengan baik bahwa Tuhan sudah menyiapkan semua aturannya. Nah, kalau kita kembali kepada situasi kekinian kita kan selalu was-was, selalu menantikan aturan apa saja yang diberikan oleh pemerintah dalam masa-masa new normal ini, dalam masa-masa transisi ini. Semuanya itu kita nantikan, tapi kekuatan firman Tuhan juga kalau kita baca di Imamat pasal 25 ayatnya yang kedua ini, dia mengatakan seperti ini, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Artinya apa? Mereka masih di Sinai, tapi nantinya ketika mereka sampai di tanah Kanaan, aturan untuk hidup di situ sudah diberikan. Dan tentu ini mau menggambarkan bagi kita sedemikianlah penyertaan daripada Tuhan itu. Sedemikianlah proses demi proses yang harus dilewati, bahkan ketika masuk nanti ke tanah Kanaan, Tuhan itu sudah lakukan ini. Bayangkan Bapak Inang Namaposo, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berefleksi tentang situasi sekarang ini. Saya yakin bahwa situasi sekarang ini bersama dengan kuasa Tuhan tidak ada itu yang kebetulan. Tapi sebenarnya jauh-jauh hari juga Tuhan sudah membuat aturan ketika nanti terjadi masa-masa transisi, ketika kita mengistilahkannya dengan new normal, maka firman ini mengingatkan kita bahwa dari dulunya aku sudah membuat aturan di situ. Nah, dengan demikian apa yang boleh kita dapat? Belajar dari Imamat 25 ayat 2. Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Tapi suasananya masih di sini loh, di Gunung Sinai. Tapi nanti di tanah Kanaan, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, sudah ada regulasi, sudah ada aturan yang terjadi di sana. Di sini di Gunung Kekudusan, Gunung Sinai ini, tapi apa yang terjadi nanti di sana sudah dibuat aturannya. Apa yang hendak dikatakan di situ? Maka Tuhan memberi janjinya bahwa aku akan menyertai engkau di perjalanan sesulit apapun. Aku akan memberi kekuatan kepadamu karena ada firman di sana yang hendak engkau laksanakan nantinya. Dengan demikian, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari hadirkan kembali kekuatan yang sama. Mari menggali lewat firman Tuhan, dan saya yakin karena ini sudah kita alami lebih kurang 3 bulan, kita sudah menemukan itu. Firman yang sangat kaya, yang luar biasa, sudah boleh menjadi pedoman, sudah boleh menjadi kekuatan, sudah boleh menjadi landasan dari setiap tindakan, sudah boleh menjadi penguatan ketika datang khawatir, ketika rasa takut, rasa cemas, rasa menyendiri datang dalam situasi-situasi sekarang. Saya yakin sama seperti pengalaman umat Israel ini, sama seperti Musa yang menerima firman ini, masih akan ada firman dalam situasi apapun yang menggerakkan kita untuk menunjukkan bahwa saya sudah dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan. Mari yakini. Mari Bapak Ibu jemaat Namaposo atau anak-anak sekolah minggu semuanya, mari yakini ini.
Apa yang kita yakini bahwa tidak hanya di situasi sekarang, tapi situasi yang kita anggap sulit kita terima, situasi yang kita anggap tidak terprediksi di masa depan, tapi kitab Imamat ini mengatakan di sana pun Tuhan sudah mengaturkannya. Tuhan sudah memberi semuanya sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran apa berikutnya yang dapat kita petik, yang dapat menjadi kekuatan iman bagi kita ketika tahun Sabat dan tahun Yobel ini kembali diingatkan bagi kita. Walaupun kita sadar bahwa tidak ada gereja, tidak ada komunitas Kristiani yang mungkin yang memberlakukan tahun Sabat dan tahun Yobel ini persis. Tidak ada. Ketika ditanya. Nah, kalau tidak ada yang memberlakukan, pasti ada nilai. Pasti ada maksud ilahi mengapa firman ini dihadirkan kembali bagi kita. Yang pertama, ketika Tuhan memerintahkan bahwa pada saat itu, kalau kita membaca Imamat 25 ayat 4, disebutkan di situ, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Di sini hendak dikatakan bahwa Tuhan itu mengatakan tanah. Nah, bagi kita yang senang dengan kata ini, nanti silakan pelajari teologi tanah itu seperti apa, akan sangat kaya nilainya. Nanti mungkin Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh silakanlah klik di banyaknya informasi teologis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan ini. Teologi tanah namanya. Tapi dari firman ini hendak dikatakan bagi kita ada bagi tanah itu suatu sabat. Ya, kalau kita kembali ke penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu kita terjemahkan sebagai tempat daripada tanah itu. Tanah itu harus beristirahat. Dan tentu pesan ini yang harus kita gali. Nah, sedikitnya ada dua hal yang boleh kita petik pelajaran yang menjadi kekuatan bagi kita daripada firman ini. Apakah itu? Yang pertama, Tuhan itu memang menginginkan bahwa mari mengelola apapun, yang pertama patuh saja kepada Tuhan. Sehingga firman ini mau mengatakan dalam bidang apapun, firman ini mau mengatakan bahwa mari cari apa yang dikehendaki Tuhan tentang tanah. Atau dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang terbaik perenungan kita adalah apa kehendak Tuhan dalam masa-masa sekarang. Nah, kalau di dalam teks ini, tanah saja diminta untuk mempunyai suatu sabat, suatu masa perhentian penuh. Sabat itu kan memang artinya perhentian. Ya, kalau kata ini sebenarnya bagi orang Simalungun dipahami dengan baik. Saya juga tidak memahami mengapa di Simalungun ada kampung, ada wilayah namanya ada saran. Saran itu kan marsaran misalnya, berhenti, beristirahat. Ada saran Padang, ada saran Dolok, semuanya. Tapi itu mengatakan mungkin bahwa di Padang itu, di bukit itu dia melakukan perhentian. Dan ketika perhentian itu lama, jadilah sebuah kampung misalnya. Tapi lebih dalam, firman ini mengatakan bahwa tanah itu harus mendapat perhentian. Karena apa? Karena memang Tuhan itu mempunyai semua proses di dalam yang diciptakannya, dan dia mau mengatakan mari turut dalam prosesnya Tuhan. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Dan ini yang akan kita
sebutkan yang sesuai dengan topik mingguan kita, bagaimana panggilan kita untuk memelihara ciptaan Tuhan. Bahasa-bahasa alam itu seperti situasi-situasi sekarang ini kembali dihadirkan bagi kita. Tapi dengan tahun Sabat ini mereka mau mengatakan, apalagi Tuhan tahu di tanah Kanaan itu karena suburnya, dia mau mengatakan jangan hanya pakai akal pikiranmu untuk mengekspos segala sesuatu, untuk mengeksplor, mengeluarkan semua hasil dari tanah Kanaan. Ingat, Tuhan mempunyai aturan. Tanah itu pun harus beristirahat. Tapi poinnya bagi kita yang menarik adalah mari masuk ke dalam prosesnya Tuhan. Apa prosesnya Tuhan? Ketika Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi, kalau kita kembali ke penciptaan itu di Kejadian 1, hari pertama, hari kedua sampai dengan hari ke-6, ketika dia mencipta, ketika selesai apa yang dikatakannya. Maka Alkitab memberi kesaksian, Tuhan menjadikannya sungguh amat baik. Nah tentu ketika itu diberlakukan kepada tanah, karena memang Tuhan itu menginginkan semuanya sungguh amat baik. Sehingga dengan demikian tidak boleh sesuka-suka, tidak boleh dengan segala apa yang kita miliki melakukan eksploitasi, eksplorasi terhadap alam sebebas-bebasnya. Tapi biarkanlah ada kuasa Tuhan yang terjadi di situ. Tapi inti yang hendak dikatakan bagi kita adalah mari masuk ke dalam prosesnya Tuhan, karena memang yang memelihara semuanya adalah Tuhan. Dan di tahun Sabat itu dikatakan bahwa ketika tanah mempunyai perhentian, maka apa yang terjadi? Dikatakan di situ, ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Mungkin ada bertanya, kalau tidak ditanam dan ditabur apa yang mau dimakan? Maka tahun Sabat juga mengingatkan poin yang ketiga bahwa yakinlah akan pemeliharaan Tuhan. Yakinlah akan pemeliharaan daripada Tuhan. Dan ketika dikatakan ada pemeliharaan yang daripada Tuhan itu, maka firman ini mau mengatakan bahwa ternyata semuanya dipelihara. Nah, di mana itu dibuktikan? Ayat 6, hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Jadi ini mau mengatakan bahwa memang benar bahwa masuk ke dalam prosesnya Tuhan ketika tahun Sabat ini mengingatkan kita suatu sikap yang baik. Apa sikap yang baik? Mari melihat semuanya kebaikan itu tidak hanya terjadi pada saya, tapi juga terjadi pada orang lain. Saya ikut memikirkan apa yang menjadi hal yang baik bagi orang lain juga. Nah, secara khusus tentu ini mengingatkan kita kembali pada saat ini. Ketika kita membaca firman ini, tahun Sabat dan tahun Yobel itu sudah berulang-ulang kali dilaksanakan oleh umat Israel. Tapi kita petik pelajarannya. Dalam masa-masa pandemik sekarang yang diinginkan Tuhan bagi kita adalah berbagi. Mungkin ada orang berkata, ya Harwan Bolon misalnya di masing-masing jemaat di GKPS Resort Cempaka Putih ini, di distrik. Orang kan sering berkata, ya saya kan sudah. Aku sudah, di periode pertama sudah. Tidak usah lagi. Kan samanya semua itu, yang penting aku sudah. Tapi ternyata bukan itu, tapi Tuhan itu menginginkan seperti tahun Sabat ini, mengapa dirayakan berulang-ulang? Atau mengapa saya melakukan diakonia itu tidak hanya sekali saja? Karena apa? Tuhan itu ingin melihat bahwa sampai pada akhirnya saya boleh merayakan itu. Dan ini yang menjadi pesan yang berikut antara tahun Sabat dan tahun Yobel.
Dia mau mengatakan seperti ini, ketika 6 tahun, tahun ke-7, tahun Sabat. Tapi dialami sampai 7 kali. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan mengalami ini. Ulangi bain kita parsahalian tumang. Berdiakonia itu juga seperti itu. Hindarilah kata saya kan sudah. Tapi mari terus nyatakan sama seperti umat Israel ini. Kalau kita baca ayat 8, selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Sehingga firman minggu ini mengatakan bagi kita, mari merayakan semua hal yang baik yang kita lakukan. Karena apa? Karena begitu banyaknya. Dan ini menjadi pesan yang sangat baik bagi kita. Dan ini juga menjadi pesan bagi kita benar. Mungkin Bapak Ibu sudah berdiakonia di lingkungan sudah. Di sektor di jemaat sudah. Mungkin di distrik sudah. Mungkin di keluarga besar kita sudah. Di mana lagi? Di parmargaan sudah, parsahu tahun sudah. Dikirim ke kampung juga sudah. Tapi bandingkan dengan umat Israel ini. Ketika 7 tahun pertama sampai 7 kali loh. Tapi yang mau dikatakan adalah demikianlah hal yang baik itu sudah dihadirkan oleh Tuhan. Dan mari supaya semuanya itu sama seperti umat Israel ini. Ketika sampai di level yang ke-7 itu ada masa. Atau kalau mau kita tambahkan seperti jemaat GKP Cempaka Putih misalnya. Bulan depan akan merayakan 60 tahun. Berarti memang 7 kali 7 tahun ini sudah mereka lewati. Jemaat ini tidak hanya tahun yobelnya saja sudah dilewati. Tapi mungkin sudah 9 tahun Sabat dilewati. Tapi mari pikirkan, mari renungkan, atau jemaat-jemaat yang lain yang berulang tahun misalnya. Firman ini mau mengatakan bahwa apakah kita sudah merayakan itu? Atau kita hanya dari tahun ke tahun berulang tahun itu saja yang diingat. Hanya satu diingat untuk setiap tahun. Tapi firman ini mau mengatakan bahwa tibalah di suatu saat, yaitu tahun Yobel itu, yaitu tahun yang ke-50 itu. Dan ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang apa? Firman ini mau mengatakan bagi kita pribadi yang menjadi ciri daripada tahun Yobel itu. Ada 3 ciri daripada tahun Yobel ini disebutkan bagi kita. Yang pertama, semua budak dibebaskan. Yang kedua, harta warisan dikembalikan. Dan yang ketiga, tanah itu tidak boleh digarap. Jadi, mari belajar firman ini membukakan, mari mengalami situasi yang seperti itu. Artinya mengatakan, saya melihat di dalam diri saya, Tuhan membentuk saya sedemikian rupa. Dan itu mau mengatakan bahwa demikianlah kebaikan-kebaikan Tuhan itu sungguh nyata, sungguh hadir di dalam kehidupan saya. Mari terus merayakan kehidupan, mari semakin memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan biarlah merayakan Sabat dan merayakan tahun Yobel adalah refleksi kita yang kuat bahwa bersama dengan Tuhan semuanya boleh kita lakukan dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk kuat kuasa firman-Mu bagi kami dalam ibadah minggu ini. Biarlah ya Tuhan, kami akan terus dipahamkan oleh firman-Mu. Kami akan mendapatkan pelajaran-pelajaran terbaik dari setiap firman Tuhan yang hadir. Sehingga kami ya Tuhan semakin boleh merayakan Sabat, semakin boleh merayakan tahun Yobel itu dalam kehidupan kami. Karena anak-Mu Yesus Kristus telah menebus, telah membebaskan kami dari segala hutang dosa, bahkan daripada ancaman maut, bahkan dari setiap yang mengikat kehidupan kami. Dan biarlah pribadi-pribadi yang bebas yang sedemikian, biarlah itu Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami.
Berkati ya Tuhan seluruh orang tua kami, seluruh jemaat Tuhan di GKPS Cempaka Putih, di GKPS Ancol dan GKPS Harapan Indah. Orang tua kami yang lansia, orang tua kami Nang Naomi semuanya ya Tuhan, berilah kesehatan, berilah semua ya Tuhan sukacita yang daripada Tuhan hadir bagi mereka, juga bagi tiap-tiap keluarga ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk setiap keluarga yang mungkin terdampak karena situasi kehidupan ekonomi, situasi pembatasan begitu banyak aktivitas di tengah-tengah masyarakat yang boleh berakibat pada penurunan kehidupan ekonomi. Biarlah kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak kebetulan mempersatukan kami sebagai sebuah jemaat, dan biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menggerakkan jemaat-Mu untuk terus mau berbagi, untuk terus mau saling peduli, mau saling memperhatikan, dan biarlah itu menjadi aksi diakonia kami sebagai bukti kami satu di dalam Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, walaupun tidak kami sebut satu persatu mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Biarlah kami berdoa dan percaya kesembuhan yang daripada Tuhan boleh terjadi bagi mereka. Kami juga berdoa ketika jemaat Tuhan mulai merancangkan hari-hari yang baik, merancangkan rencana-rencana baru, rencana-rencana usaha di dalam bisnis, di dalam semua aktivitas daripada jemaat Tuhan. Biarlah ya Tuhan dengan mengandalkan Tuhan saja, kami percaya semuanya boleh dilakukan, semuanya boleh mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat-berkat yang daripada Tuhan di tiap-tiap keluarga jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada minggu ini boleh merayakan ulang tahun kelahiran, demikian juga ulang tahun perkawinan ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu senantiasa hadir, biarlah kekuatan doa daripada jemaat Tuhan boleh senantiasa menjadi sukacita kami, bahwa bersama dengan Tuhan tiada yang mustahil, bahwa bersama dengan Tuhan sukacita, berkat, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan akan menghampiri kehidupan kami. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang berada dalam masa-masa pendidikan. Bagi mereka ya Tuhan dalam masa hendak mendapatkan sekolah yang baru, biarlah kami mengucap syukur untuk kelulusan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami dan orang tua ketika anak-anak kami memasuki sekolah yang baru. Demikian juga persiapan orang tua untuk memasuki kelas yang baru bagi seluruh anak-anak ya Tuhan. Biarlah dengan kesetiaan, biarlah dengan kebaikan yang daripada Tuhan, mereka boleh mengikuti semua proses yang dilakukan secara online. Dan kami percaya sekolah terbaik yang menjadi tujuan daripada anak-anak kami, semuanya boleh Tuhan tunjukkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami dengan segala kebijakannya di masa-masa transisi ini ya Tuhan. Biarlah kami berdoa supaya tidak akan bertambah lagi yang terkena daripada COVID-19 ini. Biarlah kami berdoa semakin banyak orang yang akan semakin sembuh. Dan biarlah kami berdoa kiranya tidak ada lagi ya Tuhan yang meninggal karena COVID-19 ini. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk kegiatan masing-masing di jemaat kami, jemaat GKPS Cempaka Putih, dengan kegiatan ulang tahun, dengan kegiatan persiapan untuk kembali beribadah secara bersama-sama di gereja, demikian juga di GKPS Ancol dan GKPS Harapan Indah. Berkati ya Tuhan secara khusus apa yang dilakukan oleh panitia HUT GKPS Cempaka Putih ke-60. Biarlah ya Tuhan ketika mereka akan mengadakan bedah buku, ketika mereka akan merayakan melakukan ibadah KKR dan semuanya Tuhan, biarlah semuanya hanya mendatangkan sukacita. Demikian juga jemaat GKPS Harapan Indah yang juga akan berulang tahun, biarlah semua persiapan Tuhan, kami percaya momen itu akan Tuhan pakaikan, memberi persekutuan yang baru, memberi sukacita yang baru di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam doa-doa yang mereka naikkan yang mungkin selama ini tertunda akan dilaksanakan kembali. Biarlah Tuhan dengan kekuatan kasih setia Tuhan semuanya boleh kami lakukan kembali. Terima kasih ya Allah Bapa untuk kehadiran firman-Mu. Terima kasih ya Yesus Kristus yang telah menguduskan kami. Terima kasih ya Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan memberi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hata ninay bata, nagabe onjolan bata,
laho manggalang. Aima natar surat bani sada kronika 10 ayat 20 sia. Berema bani Jahoba hamuliaon ni gorani. Boan magalangan anjaha roh manasiam hulobeni. Sombah ma Jahoba marpakaian nama pasing. Sonari ondoskon hita magalanganta. Pasu-pasumu, oh Tuhan, kuedohuban nami. Usih bai hayuna marbulung, marbuah naramosto. Bolu nami pejor kito, sonai keton dui nami. On mana kabehite ngami, laman jupakon ham. Andon ma siluan nami, oh Tuhan, Riap mahita jongjong, martonggo mahita, ondoskon hita magalanganta hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata, Bapa nami, pardiar layak jana naunjah huban nami. Tarima kasih mahatahonon nami hubamu, halani tongtong do ipasu pasuham goluh nami. Dommai hasomani ham hanami, jana ipasu pasuham horjanami, das hubani sadarion. Sonari, ibagas malas nihur roh dohanami mangondoskon buah ni horja, nado pinasu pasumuin, gabe galangan hatari makasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe, say jalo hamma galangan nami on, bahen hasangapon ni goranmu, janah mambahen lambin marhataridahan harajaonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amen. Ham Tuhan nai bata simada kuasa apa hagogohon. Dommai taluhon ham hagogohon ni dosa, sibolis apa hamatean marhite Yesus Kristus, janah domma isuruh ham tondui napasing marianan ibagas hauhuron nami, mambain boy hanami mardilo Bapa hubamu. Paruhuri ham mahanami, aselambin iha goluhkon hanami, haluahon nadop ilayak kon ham, anjaha boy hanami das hubani hamardekaon nasitong selaku anak-anak ninai bata. Jalo hamma hanami pakontong gonami marhite Yesus Kristus Tuhan apa si paluah namanggoluh pakon namar kuasa riap pakon ham ibagas hasadaon ni tondui napasing naibata sito lusada sonari rossi sadokah di dokahni. Amen. Hamba panami na inagoriatas, say napapasing magoranmu, say rohma harajaun, say saut maharosu nihurmu inagori tongahon songon na inagoriatas.
bere hamma ban nami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham hu parlajoan, paluah hamma hanami humbani pangago. Lahomana siam, jana ulang ma surut ringgas ni uhur na siam. Hisah ma ibagas tondui, sirsir ma mambalosi Tuhan in. Jalohamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatamaham. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubamu. Janah maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibatama bohini hubamu. Janah ipasorap madameni bani tonduimu. Amen.